Dan pemirsa, hari ini merupakan hari pertama anak masuk sekolah setelah libur panjang. Selain itu hari ini juga tahun ajaran baru yang sebagian anak baru pertama kali masuk sekolah dan menjadi pengalaman baru. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan psikolog Amelia Elvina Dewi. Selamat siang, Bu Amelia. Selamat siang, Mas Said. Apa kabar? Sehat-sehat. Semua Bu Amelia sehat-sehat juga ya. Bu Amelia, saya langsung meminta pandangan Anda sebagai psikolog ini. Melihat fenomena, biasanya kan memang di sekolah-sekolah ya, ini fenomena yang lumrah terjadi. Di hari pertama sekolah, anak-anak itu biasa tantrum. Ada yang nangis, nggak mau ditinggal sama orang tuanya. Apa yang memicu hal ini terjadi? Oke, baik, terima kasih. Memang kalau day one gini, semua orang tua jadi panik ya. Terutama karena mungkin ini bukan hal yang biasa gitu untuk anak. Nah, kenapa hal ini biasanya terjadi? Karena kan ada yang namanya perubahan situasi yang sebelumnya anak-anak tuh ada di rumah, kemudian mesti masuk sekolah. Terutama untuk anak-anak yang baru mau TK ke SD gitu. Atau bahkan mungkin anak-anak yang tadi tidak pernah sekolah sebelumnya, kemudian masuk ke TK. Nah, perubahan seperti ini sangat wajar sekali, terutama untuk anak-anak yang terbiasa dengan orang tua, kemudian juga menghadapi situasi baru. Jadi anak-anak juga memang butuh waktu untuk beradaptasi. Baik, karena ada perubahan lingkungan. Namun dari sekian banyak fenomena yang kita lihat, yang mungkin Ibu Amelia juga mengamati mungkin, apakah ada semacam gangguan emosional yang lebih serius dari fenomena-fenomena yang terjadi? Di antara banyak tadi karena perubahan lingkungan, tapi adakah tanda-tanda misalnya seorang anak memang mengalami gangguan emosional sehingga tidak biasa begitu? Oke. Tantrum yang disebabkan oleh perubahan sekolah itu tantrum yang sangat wajar sekali. Ketika dikatakan bahwa tantrumnya itu memiliki hal yang berlebih, jika pada saat tantrum anak itu berlangsungnya lama. Artinya misalnya sampai 30 menit tidak bisa teratasi, kemudian juga tidak banyak melakukan hal-hal lain gitu selain menangis, kemudian juga dilakukan dalam frekuensi yang sering banget gitu ya. Nah itu kita bisa mengatakan bahwa memang ada satu hal yang perlu diatasi lebih lanjut. Hanya saja untuk kasus anak-anak pertama kali masuk sekolah, apakah dikatakan sebagai tantrum yang tidak biasa? Sebetulnya ini masih hal yang biasa, karena kan anak mengalami cemas, datang ke situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Jadi itu hal yang sangat wajar untuk anak. Berarti mungkin lebih ke masing-masing anak itu punya waktu tersendiri untuk menyesuaikan, begitu ya Bu Amelia ya? Iya betul. Dan peran orang tua juga jadi sangat penting dalam hal ini, terutama mengkomunikasikan bagaimana nanti sekolah akan dihadapi. Jadi sebetulnya kan gini, kalau kita mau sekolah itu kan kita punya 3 fase ya, sebelum, pada saat sekolah, dan sesudah sekolah. Dan anak-anak ini mesti dikomunikasikan dulu gitu. Sebelum sekolah tuh apa sih yang mesti disiapkan oleh orang tua? Misalnya main simulasi sekolah-sekolahan gitu. Atau diceritain dulu hal yang bagus tentang sekolah. Kemudian juga diajak datang ke sekolahnya supaya nanti nggak kaget. Kalau misalnya nanti ada sekolah ini loh yang nanti dijalani setiap harinya. Kemudian pada saat sekolah ditanya, tapi nanyanya jangan panjang-panjang. Misalnya kayak nanya, gimana tadi di sekolah? Anak bingung menceritakan. Nanyanya mungkin yang pendeknya, tadi makan siangnya jajan apa? Itu kan pendek ya, jadi anak bisa menjelaskan. Kemudian dipahami bahwa anak itu juga mengalami yang namanya perubahan emosi ya. Jadi ditanya, Mama paham kalau memang kakak sedih ya hari ini nggak ada mama pagi-pagi. Nah setelah sekolah pun ditanya, bagaimana setelah sekolah, ada feel apa. Jadi anak tuh juga mesti dikomunikasikan. Karena pada dasarnya kita wajib kok mengkomunikasikan apa yang memang mau kita bentuk untuk anak ya. Dan yang paling penting adalah kitanya sebagai orang tua pun juga nggak ikutan tantrum gitu. Jangan sampai nanti anaknya tantrum, kitanya lebih tantrum, itu tidak akan membuat anak bisa lebih tenang. Jadi kuncinya juga adalah di orang tuanya begitu, gimana kemudian memberikan komunikasi yang baik kepada anaknya agar rasa tantrum atau khawatir yang berlebihan mungkin pada saat berada di lingkungan baru ini bisa diatasi oleh si anak. Nah, Bu Amelia, apa respon terbaik apa yang seharusnya dilakukan orang tua ketika misalnya anaknya menangis, menolak untuk masuk kelas misalnya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar si anak ini bisa ditenangkan mungkin dan bisa lanjut untuk mengikuti sekolah di hari pertamanya?
Oke, baik. Yang pasti ketenangan orang tua itu menjadi poin yang sangat penting. Kalau misalnya kitanya tidak tenang, anak pun akan tidak tenang. Yang kedua, jangan pernah membohongi anak. Misalnya, karena kita tahu anak kita ini kalau ditinggal dia akan nangis, terus kita bilang, mami ke toilet dulu ya, nanti mami balik lagi. Jangan pernah membohongi anak seperti itu, karena anak akan merasa bahwa dia diperdayai oleh orang tuanya. Karena anak kan sudah punya emosi ya. Jadi katakan saja bahwa, nah, mami hanya akan sampai pintu depan ya, setelah itu mami mesti kerja ya, karena kan kita pasti akan berganti peran ya setelah itu ya. Jadi katakan yang sesungguhnya. Kemudian juga pada saat anak tidak mau ditinggal, itu kita temani dulu. Misalnya ternyata anak kita adalah tipe anak yang butuh penyesuaian 1-2 jam gitu. Dan adaptasi anak itu kan beda-beda ya. Ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu. Apalagi kalau memang kita tahu anak kita cemasnya tinggi gitu. Jadi yang pertama adalah sikap tenang orang tua itu penting. Yang kedua mengkomunikasikan sebelumnya. Yang ketiga adalah tidak membohongi anak. Sehingga anak juga tahu bahwa dia juga didukung. Serta kalau misalnya ternyata kita sering memberikan pelukan ya sama anak dan itu membuat anak tenang, kasih pelukan kepada anak sehingga anak tahu bahwa kita didukung secara emosional. Jadi anak juga bisa merasa lebih tenang. Oke. Jadi orang tuanya harus lebih tenang begitu ya menghadapi anaknya yang tantrum. Jangan sampai ikutan tantrum, Mbak Amelia ya. Nah, yang penting juga itu adalah komunikasi harus jujur begitu. Jangan sampai berbohong kepada anak begitu ya. Nah, terakhir Bu Amelia, ini kan fenomena yang terjadi juga di sekolah-sekolah biasanya pada saat orang tua mengantar anaknya di sekolah, ada banyak sekali biasa orang tua yang menunggu begitu, menunggu di depan sekolah, di pagar sekolah bahkan. Ini kalau saran Anda sebagai psikolog anak ini melihatnya, sebaiknya orang tua itu menunggu si anak sampai pulang atau cukup sampai diantar seperti yang Anda katakan beberapa jam setelahnya bisa ditinggal. Bagaimana sebaiknya menurut Anda? Kalau untuk menghilangkan dependensinya anak, sebaiknya ditinggal. Jadi anak dibiasakan untuk mandiri, karena kan dia akan ketemu dengan situasi yang baru ya. Hanya saja jangan main tinggal. Enggak juga akhirnya membohongi anak, kita sampaikan bahwa mami hanya akan stay sampai nanti 10 menit ya, sampai di pintu. Nah, kalau memang mau tunggu, dikatakan bahwa tunggu. Jadi artinya gini, jawaban dari pertanyaannya adalah apakah harus ditunggu atau tidak, itu tergantung kondisinya anak. Kalau memang ternyata anak sudah memungkinkan untuk ditinggal, ya silakan. Karena kan nggak setiap anak punya kepribadian ekstrovert ya. Kan kepribadian tuh introvert, ekstrovert, dan ambivert ya. Kadang-kadang anak yang memang akan lebih senang dengan orang tuanya gitu, diam gitu, dan butuh penyesuaian. Anak ekstrovert mungkin hari pertama, udah deh mami nggak usah tunggu gitu ya, tinggal aja. Nah, kita mesti melihat bagaimana kondisi anak kita sehingga kita bisa menyesuaikan. Jadi artinya perlu ditinggal atau ditunggu, lihat dulu anak apakah 1 jam awal kita tunggu, besoknya lagi nanti naik ke 2 jam, atau dikurangin 2 jam jadi naik turun ke 30 menit misalnya. Jadi kita harus melihat kesesuaian anak dan bagaimana anak beradaptasi. Itu kenapa kita penting menanyakan pada saat sekolah itu apa yang terjadi dengan pertanyaan-pertanyaan pendek sehingga anak bisa jawab. Lalu setelah sekolah apa yang mesti kita siapkan lagi untuk besoknya. Gitu. Baik, berarti memang kita harus benar-benar menyesuaikan dengan kondisi emosional anak, mental anak begitu. Tapi tadi penting Anda mengatakan sebaiknya ditinggalkan supaya dia bisa